Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel Anhar Ridwanul Bahri. Saya akan menampilkan hasil rekaman webinar yang dilaksanakan oleh Indonesia Edu Webinar dan juga Revo Indonesia. Kegiatan webinar ini dilaksanakan pada tanggal 4 September 2020. Nah, pada webinar kali ini akan membahas materi tentang pengembangan profesi guru selama masa PJJ. Materi ini disampaikan oleh Ibu Lestia. Nah, Ibu Lestia ini merupakan direktur di Sekolah Kembang. Nah, banyak pengalaman dan juga pengetahuan yang akan kita dapatkan dari pemaparan beliau nanti. Dan mudah-mudahan dari pemaparan beliau kita bisa mengambil pelajaran dari pemaparan tersebut dan bisa kita kembangkan juga di sekolah-sekolah kita. Yuk, sebelum kita simak videonya, jangan lupa like, berikan komen di bawah, dan juga subscribe channel ini jika belum subscribe, berikan lonceng untuk selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel. Catat, lalu kemudian selesai dan pulang kembali. Dan seringkali pelatihannya adalah satu pelatihan untuk perubahan yang diharapkan akan tinggal dalam jangka panjang. Tapi sebenarnya pengembangan profesional guru yang lebih efektif adalah yang berdasarkan kebutuhan atau keinginan guru. Nah, sekarang itu sangat mungkin karena seperti acara Revo hari ini, seperti misalnya Bapak dan Ibu melihat situs guru berbagi, Bapak dan Ibu guru itu selalu bisa mencari apa yang dia butuhkan, apa yang ingin dia cari dan mempelajari hal itu sendiri. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki itu juga jadi pertimbangan yang lebih besar, karena sekarang mungkin agak sulit ya bepergian ke tempat yang lain atau berkumpul dalam jumlah besar. Kita bisa memberdayakan orang-orang di komunitas kita yang mungkin punya keahlian tertentu yang dibutuhkan guru, apakah itu membuat desain misalnya, karena sekarang banyak sekali yang harus dibuat guru, disampaikan kepada murid, disampaikan kepada orang tua, dan membutuhkan kemampuan visual yang baik. Atau guru-guru saling mengajar, itu juga bisa dilakukan. Kemudian pelatihannya berkelanjutan, jadi nggak cuma sekali lalu usai, tapi terus-menerus dilihat kembali, ditinjau kembali apakah apa yang dipelajari itu sudah dilakukan. Gitu. Berkolaborasi itu penting, kemudian dilakukan dalam praktek. Jadi sebagai contoh begini ya, guru-guru PAUD di Sekolah Kembang ini kan biasanya mengajar anak-anak PAUD di kelas. Mereka biasanya mengajar langsung. Tapi sekarang mereka menyadari bahwa anak-anak ini kangen sama gurunya, tapi nggak bisa ketemu, dan senang sekali kalau dikirimi video pembelajaran oleh guru. Nah, maka guru-guru jadi belajar membuat video pembelajaran. Nah, tapi belajarnya tidak terpisah dari praktek mereka membuat konten pembelajaran. Mereka sambil membuat konten pembelajaran, mereka terus belajar, terus saling memberi feedback, belajar dengan melihat atau mengikuti webinar misalnya, bertanya pada teman yang lebih bisa, atau misalnya mengadakan kelas sendiri sesama guru untuk saling belajar tentang bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan sekolah gitu. Terus hal lain yang juga bisa dipakai dalam pengembangan profesional guru adalah kebiasaan refleksi dan kebiasaan mengevaluasi apa yang dilakukan. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang praktek-praktek di Sekolah Kembang, apa yang kami lakukan, dan mungkin terutama di masa pandemi ini, ya begitu ya. Jadi rencana pengembangan diri setiap guru di Kembang itu adalah unik.
rencana pengembangan diri saya dan Bu Luki misalnya yang kemarin presentasi juga itu berbeda. Setiap guru itu menentukan sendiri bagaimana rencana pengembangan dirinya dan biasanya didiskusikan baik bersama kepala sekolah atau bersama tim terdekatnya gitu. Mereka akan menulis apa yang akan mereka ingin mereka capai untuk nanti dibahas di tahap ke-6 nih yang ada di sini saya tulis, yaitu 360 degrees evaluation setiap bulan Februari. Yang kedua adalah peer teaching atau mentoring. Ini juga sering terjadi. Contohnya waktu awal kami mulai bulan Maret ya, mungkin tidak semua guru familiar dengan video conference, dengan macam-macam video conference. Karena memang pengajar di kelas tidak membutuhkan video conference gitu, berbeda dengan kalau sering meeting dengan orang-orang yang ada di luar daerahnya gitu misalnya ya. Nah, maka ini kami pelajari bersama-sama. Nah, ada guru atau staf yang sudah menguasai ini, maka dia akan berbagi dengan yang lain. Gitu. Lalu mengerjakan proyek bersama. Ini juga salah satu cara untuk melakukan professional development. Salah satu contohnya adalah di Sekolah Kembang ini ada 4 bidang kerja. Salah satunya misalnya adalah bidang seni dan sains. Bidang seni dan sains ini sekarang seminggu sekali mengadakan kelas untuk anak-anak SD. Kelas itu adalah kelas yang memadukan antara seni dengan sains dalam satu kegiatan yang terintegrasi gitu. Nah, untuk melakukan ini tentunya mereka harus belajar ya. Mereka harus riset dulu, mereka harus mungkin membuat prototipenya dulu, gimana caranya membuatnya, bagaimana cara mengajarkannya ke anak-anak gitu ya, bagaimana nanti membagi hasil kerja anak-anak dalam kegiatan yang mereka sebut bengkel seni. Nah, sebenarnya mengerjakan proyek bersama-sama ini juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru. Jadi nggak harus selalu ikut seminar, tidak harus selalu ikut webinar, tapi mengerjakan proyek bersama ini adalah kegiatan bisa luring, bisa daring, berkelompok, nggak terasa, tapi sebenarnya belajar sesuatu yang baru. Lalu kami juga memanfaatkan kegiatan rutin. Salah satu kegiatan rutinnya adalah rapat atau pertemuan-pertemuan bulanan atau mingguan untuk berkoordinasi. Nah, di dalam kegiatan rutin ini kami berusaha untuk selalu berbagi, terutama karena di Kembang ini ada PAUD dan ada SD. Biasanya dua-duanya perlu saling menceritakan apa yang terjadi di bagiannya masing-masing supaya saling belajar. Jadi biasanya rapat-rapat kami bisa dimulai dengan apa yang menarik minggu ini, hal baru apa yang dipelajari minggu ini, apa yang berhasil dilakukan di kelas minggu ini. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu memancing guru-guru untuk melakukan refleksi, untuk mengingat kembali apa saja yang sudah dilakukan di kelas dan berbagi dengan yang lain. Ini juga bisa saya sebut sebagai apa ya, istilahnya adalah percakapan pedagogis gitu. Jadi percakapan, obrolan-obrolan tentang mengajar, obrolan-obrolan tentang bagaimana kelas berjalan gitu. Ini sebenarnya yang justru penting karena ini berkelanjutan. Kayak tadi kan saya bilang ya, salah satu prinsip yang baru adalah berkelanjutan. Ini bisa terjadi setiap hari, setiap saat, berkelanjutan dan sebenarnya meaningful. Gitu. Bermakna tidak terasa, tapi sebenarnya membuat seluruh tim akan berkembang bersama-sama. Gitu. Lalu ada satu kebiasaan baru juga yang kami lakukan, namanya adalah evaluasi 32. Gitu. Jadi sekarang setiap kali kami mengadakan sebuah kegiatan daring, terutama di PAUD ini punya kelas pilihan namanya dan punya pertemuan dengan kelas masing-masing kira-kira seminggu sekali gitu. Nah, untuk bisa melakukan sesi video conference dengan anak-anak PAUD itu kan bukan sesuatu yang mudah ya, itu sesuatu yang sangat menantang gitu. Maka guru-guru mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Mereka sebelumnya sudah berlatih, mereka membuat skrip, mereka juga mempersiapkan semuanya dengan detail untuk memastikan si kelas ini berjalan baik. Nah, begitu kelasnya selesai, tidak selesai begitu saja, guru-guru akan berbagi 3 hal apa yang sudah berjalan baik dan 2 hal apa yang masih ingin ditingkatkan.
Nah, ini macam-macam. Ada yang misalnya bilang, oh yang sudah berjalan baik hari ini adalah skripnya sesuai dengan apa yang terjadi. Gitu. Yang berjalan baik, share screen-nya hari ini berjalan baik, misalnya. Semuanya sudah siap, tapi saya masih ingin meningkatkan tadi mengajak anak-anak untuk mute-unmute sendiri supaya semuanya lebih lancar. Saya ingin mencoba memutarkan musik waktu anak-anak mengerjakan asyik mengerjakan tugasnya. Hal seperti itu dilakukan dan dibagi bersama-sama sehingga semua juga bisa berefleksi atau mengambil ide. Oh iya ya, ini yang harus saya perhatikan. Oh ini ya yang harusnya saya tambahkan gitu. Nah, itu menurut saya adalah kebiasaan kecil, nggak lama sebenarnya, nggak panjang gitu, tapi sebenarnya itu adalah masuk dalam pengembangan profesional guru yang berkelanjutan tadi gitu. Yang terakhir, biasanya di setiap bulan Februari atau Maret kami akan mengadakan evaluasi kinerja menggunakan 360 degree evaluation. Jadi semua pihak yang bekerja bersama guru itu akan memberikan feedback, memberikan masukan, ditanya tentang hal-hal apa yang sudah baik dilakukan, apa yang seharusnya berhenti dilakukan, apa yang harusnya diteruskan, gitu ya. Kemudian membahas kembali tadi nomor 1, rencana pengembangan diri yang sudah disusun. Gitu. Rencana pengembangan diri apa saja yang tadi sudah ditargetkan? Misalnya apakah kalau tahun ini targetnya adalah memperbaiki manajemen kelas, apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah berhasil gitu. Jadi bentuknya memang lebih banyak ngobrol daripada mengisi checklist gitu ya, atau misalnya membahas nilai. Oh ini sudah bagus gitu, enggak. Tapi kami lebih banyak membahas prosesnya gitu. Nah, saya sih berharap sebenarnya dengan contoh-contoh ini kita bisa melihat bahwa pengembangan profesional guru itu sebenarnya tidak sempit, tidak cuma sekedar melihat, tidak cuma sekedar ikut pelatihan dari luar, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari itu bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan sebagai program pengembangan profesional guru gitu. Nah, sebenarnya lebih asyik kalau selanjutnya kita tanya jawab ya. Kita banyak membahas secara langsung apa sih sebenarnya yang terjadi di ruang-ruang kelas. Nah, saya ingin menutup pemaparan hari ini dengan 2 pertanyaan refleksi. Apa yang ingin mungkin Bapak dan Ibu guru dari cerita singkat tadi bisa bertanya pada diri sendiri, merefleksikan sebagai guru sebenarnya apa yang ingin saya capai dalam pengembangan profesional saya. Tapi sebagai pemimpin sekolah, bagaimana saya bisa membantu guru mencapai tujuan pengembangan dirinya. Begitu barangkali kita sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab.